Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying lingkungan atau pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri di negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media perundungan kasus ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Seiring berkembangnya zaman, hal ini semakin ternormalisasikan di kalangan remaja. Ya, bullying. Bagi sebagian orang, masa SMA adalah masa-masa yang menyenangkan. Namun, bagi Zaki, hal itu tidak berlaku. Rasa berkuasa membuat mereka buta akan hak asasi manusia. Tidak semua orang ingin menjadi sepertinya, tetapi itulah kenyataannya. Untuk menyenangkan mereka yang merasa berkuasa, Zaki rela melakukan apapun demi kepuasan mereka. Suatu hari di sekolah, di saat matahari pagi menyinari dengan sangat cerah, ada seorang siswa yang sedang berjalan menuju kelasnya. Langkah demi langkah, yang semakin lama semakin melambat. Ia bernama Zaki. Ketika semua siswa dan siswi merasa senang ketika hendak menginjakkan kakinya di kelas dan juga bertemu dengan teman-temannya, namun berbeda dengan Zaki. Ia justru merasa takut untuk bertemu dengan teman-temannya, karena yang ia dapatkan hanyalah sebuah perundungan. Woi Jack, makanan enak Jack, enak ya? Buat gue lah. Ya. Udah makan rumah Setelah mereka menghabiskan makanannya, mereka meminta Zaki untuk memberikan air. Mending lu bikin gue enak. Masa bohong. Kalau gua cek ada, gua ambil semua lu ya. Cek ada. Udah beli dah. Oh beli. Bertiga. Beli. Gua nggak ada ongkos buat balik ya. Beli. Dan pada akhirnya, Zaki terpaksa untuk membeli apa yang mereka mau. Lu nggak ngeliat ini orang berapa? Kenapa lu cuma satu? Bisa cuma satu. Cuma ada. Bohong, lu nggak bohong. Satu doang, nggak ada duit lagi sono, nggak ada duit lagi buat ongkos. Namun saat ingin membelinya, Zaki malah bertemu dengan Pak Rizky, guru BK yang terkenal sangat galak di sekolah. Sini kamu. Kamu kenapa masih di luar? Ini kan dari jam pelajaran. Alah, nggak usah banyak alasan. Nanti kamu hormat di bawah tiang bendera ya. Ngerti nggak? Ya, bentar. Bendera. Sini Bu. Sampai jam pelajaran selesai. Jangan di strap, sumpah di depan sana. Di mana? Di bawah bendera. Ngapain? Di strap dia. Gak tahu tadi kita suruh kan. Tiba-tiba di strap. Gini. Situ tuh. Gede, masih suruh. Saat mereka menertawai Zaki, Zaki hanya bisa bersabar melihat perlakuan teman-temannya itu.
Enak kalau di serap. Enak nggak? Mampus tuh serap. Enak dari serap. Mana teman gua? Belum mana? Kok lu buang sih? Otak lu di mana? Tak lama dari keributan itu, bel masuk pun berbunyi. Anak, silakan tugasnya dikerjakan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Lu kan rajin nih. Dia bukan daun di. Ya, Bu, mau tugasnya. Ih, jangan kayak gitu lah. Emangnya dia bukan joki. Iya, kayak udah salah aja. Iya, nanti aku kerjain. Pokoknya kerjain tugas kita sekarang juga. Iya. Dan akhirnya Syifa mengerjakan tugas mereka. Namun ternyata jawaban dari Syifa ada yang keliru. Bisa ya? Ini cuma jadi ngasal deh. Apa? Cuma dikerjain di kantor. Bisa. Ih anjir kan salah. Sumpah kalau ini emang coba itu kayak ngerjain ngasal. Jelas sih, terima kasih. Gimana sih kerjain tugas ini banyak yang salah? Kamu niat gak sih ngerjain tugas punya kita? Iya niat gak sih? Maaf aku gak tahu kok. Masa ambil kayak salah ngerjain tugas? Enggak kok, aku gak salah. Alah alasan aja lu. Pokoknya gak mau tahu. Ini tugas harus gua benerin. Nilai gua harus bagus. Iya nanti aku kerjain. Karena Syifa ingin mencari ketenangan, akhirnya ia pun belajar di kantin. Dan tiba-tiba Zaki pun memanggil Syifa. Dan akhirnya mereka pun belajar bersama. Namun saat mereka sedang belajar, tiba-tiba mereka didatangi oleh sekelompok geng tersebut. Anak yang kedua nih, muncul lagi pacaran. Ngapain lu? Zaki dan Syifa hanya bisa pasrah melihat perbuatan mereka. Udah bohong, alasannya banyak udah. Teman-teman gue lempar mangkok kok. Ibu. Apa ini? Ada apa nih? Tadi ada pacaran kita. Ya mau ciuman. Zaki sudah seneng lu. Jadi ibu sama siapa? Zaki. Dan yang tadi saya hukum di tiang betul. Dia mau ciuman pak. Astagfirullahaladzim. Panggil orangnya panggil. Ayo. Bu. Ini nih. Astagfirullah, Zaki. Kamu kenapa lagi ya? Saya dengar kamu pacaran ya? Fitnah, Pak. Itu mah fitnah. Kok lawan lu? Kamu saya tadi nggak kapok kamu, saya hukum. Kamu gak tahu peraturan di sekolah ini? Malu pacaran di sekolah tuh. Itu teman Pak, bukan itu. Aneh-aneh. Karena kamu dia udah keterlaluan. Dibilangin baik-baik nggak bisa. Sekolah juga udah nggak bisa terima kamu kalau kamu kayak gini. Ini kan kamu keluar nih, kamu kasih suratnya ke orang tua kamu sekarang. Jauh Pak. Kamu dibilang baik-baik aja nggak bisa kok. Nih kamu terima suratnya. Kamu udah mulai besok nggak usah ke sekolah lagi ya. Kasih ke orang tua kamu nih. Saya lagi sakit Pak. Bisa, ini udah salah kamu. Kita Pak Bu. Ya pokoknya kamu jangan banyak bantah. Kamu saya keluarin. Mana tangan kamu? Cepetan keluar. Mulai besok kamu nggak usah di sekolah ini lagi ya. Keluar. Karena fitnah mereka, Zaki pun di-DO dari sekolah. Ia sudah lelah, ia merasa sudah tidak berguna lagi.
Pikiran Zaki sudah kosong. Ia hanya ingin bebas dari perundungan. Namun ternyata jalan yang ia pilih ialah jalan yang salah. Nah, kan kalau kita kemarin kan gak ganti video. Nah, gak lama dia di video. Besoknya kabar dari kami juga. Saat mereka tahu bahwa ternyata Zaki bunuh diri karena ulah mereka, mereka pun menyesal. Namun, penyesalan memanglah datang di saat-saat terakhir. Kamu tidak akan pernah mencapai tempat yang lebih tinggi jika kamu selalu menjatuhkan seseorang.